Dinas Penerbangan TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Indan Gilang Durdansyah SOS, menyebutkan bahwa pesawat sipil asing unscheduled dengan call sign FOR06, nomor registrasi GDVOR tipe DA62 itu milik sebuah perusahaan Malaysia. Pesawat yang diterbangkan oleh pilot berkeluarga negaraan Inggris itu ditahan di Pangkalan Udara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau sejak Jumat 13 Mei 2022 karena dilaporkan memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Pesawat itu juga tidak memiliki kelengkapan dokumen penerbangan. Karenanya, 3 penumpang pesawat tersebut yaitu pilot, kopilot, dan kru harus menjalani proses administrasi dan pemeriksaan oleh PPNS dari kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 2, Ditjen Hubud Kemenhub. Menurut pendapat saya, TNI Angkatan Udara sudah sangat tepat dalam menyikapi kasus ini karena sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan wilayahnya, termasuk wilayah udara. Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah peraturan pemerintahan nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2018. Peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang pesawat udara negara asing dan pesawat udara sipil negara asing yang terbang di atas daratan dan perairan Indonesia. Pesawat udara negara asing dapat melaksanakan hak lintas udara di atas alur laut kepulauan dan transit pada alur yang telah ditetapkan untuk penerbangan dari satu pangkalan udara negara asing ke pangkalan udara negara asing lainnya, melewati laut lepas atau zona eksekutif tanpa mengganggu kepentingan Indonesia di wilayah udara yurisdiksi. Berdasarkan pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944, setiap negara berdaulat penuh dan eksekutif atas ruang udara di atas wilayahnya. Hal tersebut telah dituangkan dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksekutif atas wilayah udara. Sehubung dengan dimilikinya kedaulatan penuh dan utuh atas wilayah udara tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia berwenang penuh melakukan pengalaman wilayah udara untuk kepentingan pertahanan negara dan keamanan serta keselamatan penerbangan di Indonesia. Dengan terciptanya pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan negara yang baik akan dapat diwujudkan kesejahteraan rakyat dan stabilitas politik yang baik pula, sehingga penerbangan nasional dalam segala bidang akan dapat diwujudkan. Tugas-tugas tersebut diperankan oleh TNI Angkatan Udara dengan melaksanakan patroli dan pengawasan wilayah udara yurisdiksi nasional, baik menggunakan radar Hanuk maupun pesawat tempur Sergap. Selain itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Peraturan Pemerintahan RI 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara RI dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang tata cara pengawasan dan penggerakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan. Apa yang terjadi di Lanut Hang Nadiem Batam menunjukkan tingginya kesiapsiagaan TNI Angkatan Udara dalam menjaga setiap jangkau wilayah udara nasional dan tidak ada toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran wilayah udara di Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya atau barang-barang ilegal. Oleh sebab itu, pada Senin 16 Mei 2022, pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat ini telah diizinkan meninggalkan Batam dengan tujuan Johor Bahru, Malaysia. Sekian yang dapat saya sampaikan.